Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Jayanto. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, saat ini saya sedang ditugasi oleh dosen saya, dosen hukum internasional, yang mana membuat paper terkait dengan isu-isu terkini, isu-isu aktual hukum internasional. Nah, dalam hal ini saya mengangkat tema atau judul yang berjudul Korporasi Transnasional sebagai subjek hukum internasional. Telaah pengembangan rezim cross-border insolvency dalam hukum pemilitan lintas batas. Nah, adapun tujuan saya untuk mengangkat tema ini adalah adanya gap kedudukan korporasi transnasional yang mana hingga saat ini kedudukannya masih abu-abu. Apakah dia diakui sebagai subjek hukum internasional atau tidak? Nah, di sini saya akan telaah apabila dia menjadi perkembangan menjadi subjek hukum internasional. Nah, maka saya akan menganalisis relevansinya bagi pengembangan rezim cross-border insolvency atau kepalitan lintas batas. Nah, dikarenakan pada saat ini isu-isu aktual mengenai kepalitan lintas batas memang lagi hangat diperbincangkan, dikarenakan terdapat gap antara hukum internasional dan hukum lokal. Jadi kepalitan lintas batas tidak dapat apabila terdapat perusahaan luar negeri yang memiliki aset di Indonesia yang mana berbeda sistem hukum dan jurisdiksinya, maka problematikanya adalah kekuatan eksekutorial putusan pengadilan luar negeri itu tidak berlaku di Indonesia. Sehingga di Indonesia dalam praktiknya yang telah saya baca-baca di literatur terkait adalah problem mengenai eksekusi putusan kepilitan. Nah, di sini saya jabarkan menjadi dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan korporasi transnasional dalam perkembangan subjek hukum internasional. Itu yang pertama. Nah, di sini saya akan menganalisis terkait dengan bagaimana sih korporasi transnasional, sejarah dan pengertiannya sebagai subjek hukum internasional. Sampai mana dia bertanggung jawab atas kewajiban atau hak-hak internasionalnya. Nah, yang kedua, bagaimana pengakuan korporasi transnasional dapat meningkatkan efisiensi rezim cross-border insolvency. Nah, dalam hal ini saya akan menganalisis bahwasanya korporasi transnasional yang mana dia memiliki entitas bisnis atau entitas badan hukum yang terdapat di beberapa negara. Nah, apakah dengan adanya subjek hukum internasional berupa korporasi transnasional bisa membantu mengefisiensikan mekanisme terkait dengan kepilitan lintas batas. Nah, jadi yang pertama, latar belakang. Ya, latar belakang saya untuk menulis paper ini adalah yang pertama, pasca COVID-19 banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami pilot. Nah, dan sekaligus COVID-19 ini menandakan arah globalisasi ekonomi yang baru. Nah, dalam hal ini korporasi itu beroperasi melalui anak perusahaan serta aset lintas negara. Contohnya seperti Apple, seperti Google. Nah, dia kan memang perusahaan multinasional yang memang memiliki host country, ya, perusahaan induk dan anak perusahaan yang tersebar di berbagai negara. Nah, di sana dia pastinya memiliki aset lintas negara. Nah, terus yang kedua, rezim kepilitan masih bertumbuh pada yurisdiksi nasional, menimbulkan konflik yurisdiksi pengakuan perusahaan asing, penurunan aset, dan perlindungan kreditur asing. Nah, dalam hal ini rezim kepilitan masih bertumbuh pada yurisdiksi domestik. Dalam hal ini adalah undang-undang kepilitan. Nah, sehingga terdapat konflik hukum antara prinsip teritorialitas dan asas universalitas hukum internasional. Yang mana dalam UNCITRAL dia menganut prinsip universalitas. Jadi
dia terdapat konsep pengakuan, di mana pengakuan putusan pilot di luar negeri itu dapat dikoordinasikan di pengadilan negeri di mana letak aset itu berada. Jadi dia bisa dieksekusi, sehingga dia bisa dieksekusi di pengadilan negeri tempat aset dia berada tanpa melakukan relitigasi atau pengadilan persidangan ulang. Nah, yang kedua, kita sebelum membahas terkait dengan cross border insolvency, kita pastinya harus mengetahui dulu korporasi transnasional itu apa sih dan bagaimana kedudukannya sebagai subjek hukum internasional. Nah, jadi banyak pakar berpendapat bahwasanya korporasi transnasional itu merupakan perusahaan yang memang dia memiliki induk perusahaan dan anak perusahaan yang tersebar di berbagai negara, di mana dia melampaui batas negara, memiliki aset, memiliki kreditur, memiliki kontrak di berbagai yurisdiksi negara-negara, entah itu common law, entah itu negara yang mengandung sistem civil law atau common law. Nah, dia punya tuh anak perusahaan yang beroperasi di sana. Nah, sehingga dia juga selain dia memiliki aset, dia juga memiliki akses ke mekanisme hukum internasional. Bisa di arbitrase, bisa di arbitrase internasional, di investasi internasional, dan di pastinya dia hak asasi manusia. Nah, sehingga bisa diketahui bahwasanya korporasi transnasional merupakan suatu entitas bisnis yang mana dia memiliki induk perusahaan yang ada di negara asal, dia didirikan dan memiliki anak-anak perusahaan yang tersebar di berbagai negara. Lalu, bagaimana sih korporasi transnasional sebagai subjek hukum internasional? Nah, di sini kita bahas bahwasanya korporasi internasional memang masih dalam ranah abu-abu. Nah, dia tidak perlu diakui sebagai subjek penuh seperti negara, melainkan sebagai subjek hukum internasional parsial. Jadi dia ada parsial atau hybrid yang terbatas, fungsional, dan sektoral. Nah, tetapi dia juga walaupun dia bisa melintasi lintas negara, dia memiliki tanggung jawab bisnis yang bisa dia diterapkan di negara-negara di negara tempat dia berada. Nah, di sini juga diatur dalam OECD Guidelines 2023 yang mana kewajiban hak asasi manusia menunjukkan pergeseran dari CSR sukarela menuju due diligence yang mengikat. Jadi perusahaan dalam hal ini tidak dituntut untuk melakukan corporate social responsibility, tapi dia juga harus melaksanakan kepatuhan hukum atau due diligence yang mana mengikat dia guna untuk melindungi standar sosial, lingkungan, ekonomi, dan iklim investasi. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ya, setelah kita bahas korporasi transnasional sebagai subjek hukum internasional, kita bakal membahas nih, apa sih cross border insolvency ini? Nah, definisinya, cross border insolvency, kita harus pahami bahwasanya kepailitan itu merupakan di mana dia bisa atau bahasa kasarnya itu dianggap kebangkrutan atau bangkrutnya suatu perusahaan di mana nilai hutang dia lebih banyak daripada nilai aset yang dia punya. Nah, sehingga kreditur yang merasa haknya yang kalau misal ada korporasi yang mengalami hal seperti itu, dia bisa mengajukan kepailitan di pengadilan niaga. Nah, setelah mengetahui tentang kepailitan, ya, sebelum itu kepailitan itu syaratnya ada 2 guys, syaratnya. Dia harus ada kreditur, minimal 2 kreditur. Dia harus memiliki hutang dan dapat ditagih. Nah, kalau sudah memenuhi 2 unsur itu, dia bisa mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Nah, sedangkan cross border insolvency ini definisinya adalah keadaan ketika proses kepailitan melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, entah itu aset, kreditor, debitor, atau entitas grup yang tersebar di berbagai negara. Jadi apabila suatu perusahaan perusahaan induk atau host country mengalami kepailitan, maka pembebasan aset-aset yang proses kepailitannya atau proses pembebasan asetnya itu melibatkan lebih dari satu negara atau satu yurisdiksi. Nah, itu disebut cross border insolvency.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya pastinya yang pertama menjaga nilai, mencegah perburuan aset, memberikan perlakuan adil bagi kreditor, dan menciptakan kepastian bagi investasi lintas batas. Nah, cross border insolvency ini secara teoritis telah disebutkan dalam UNCITRAL. UNCITRAL model law on cross border insolvency. Nah, di sana adalah dia menganut prinsip universalitas praktik modern. Jadi dia konsepnya itu adalah pengakuan. Jadi pengakuan pengadilan tempat di mana host country dia berada atau induk perusahaan berada. Nah, dia didapat pengakuan dari pengadilan negeri setempat bahwasanya dia dinyatakan pilot. Nah, dan mekanisme model law dalam UNCITRAL ini sudah mengadopsi kepastian hukum bahwasanya pengakuan dari putusan pengadilan niaga asing itu dapat langsung diterapkan oleh negara-negara yang mana di mana tempat aset itu berada. Nah, dia tanpa melihat jurisdiksi negara tersebut, entah itu menggunakan common law atau civil law, dia cukup mendapat pengakuan dari pengadilan negeri setempat. Nah, dan asetnya bisa langsung dieksekusi atau dibereskan. Itu praktik modern secara teori yang tertera pada UNCITRAL. Nah, setelah kita memahami cross border insolvency, kita bergeser ke 4. Nah, permasalahannya permasalahan aktual dalam corporate group insolvency. Nah, yang pertama, realitas ekonomi grup. Jadi entitasnya itu dia terintegrasi. Ada kontrol induk, pembiayaan internal, aset bersama, strategi bisnis tunggal, dan beroperasi sebagai satu enterprise di berbagai negara. Ya. Nah, tapi dia ada gap, guys. Ada gap antara kenyataannya atau prakteknya. Nah, prakteknya setiap anak perusahaan walaupun dia terintegrasi, tetapi dia tetap tunduk pada produk hukum domestik. Misal saya punya perusahaan induk di Singapura, katakanlah saya punya Google lah. Nah, Google ini mendirikan anak perusahaan di Indonesia. Nah, sehingga ketika saya mendirikan badan hukum di Indonesia, saya pasti tunduk pada hukum yang ada di Indonesia, bukan hukum yang ada di internasional. Nah, sehingga hal ini terdapat dilematik antara prinsip teritorialitas dan prinsip universal dalam UNCITRAL seperti itu. Nah, yang kedua problemnya, dia menimbulkan fragmentasi forum, konflik jurisdiksi, dan risiko forum shopping. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika perusahaan luar negeri secara arbitrase dia dinyatakan pilot, sehingga ada konflik jurisdiksi di sini di hukum internasional pakai mekanisme pengakuan, sehingga apa? Dengan dasar pengakuan dari negara dan koordinasi dari negara itu bisa dilaksanakan eksekusi langsung terhadap aset yang pilot. Sedangkan kalau misal di Indonesia enggak, dia harus melakukan relitigasi atau persidangan ulang dari tahap pertama hingga kasasi, yang mana itu tidak efisien dan memakan waktu banyak. Nah, sehingga UNCITRAL Model Law on Enterprise Group Insolvency pada tahun 2019 merespons keadaan tersebut, yang mana ada beberapa hal yang bisa diadopsi bahwasanya harus ada koordinasi pengadilan, insolvensi representatif, group representatif, planning proceeding, dan group insolvency solution. Nah, itu dia harus dia bisa menjadi syarat untuk mengakui putusan pilot yang ada di luar negeri, sehingga tidak perlu melakukan relitigasi atau melakukan persidangan ulang, sehingga tahapan lebih efisien dan membereskan aset lebih cepat dan memberikan kepastian hukum. Seperti itu. Nah, lalu yang kelima, ini saya menghadirkan solusi bahwasanya terdapat hybrid international legal personality sebagai solusi. Nah, konsepnya apa? Konsepnya adalah pengakuan terbatas korporasi transnasional, ya, atas apa? Atas fungsional, sektoral, dan kontekstual terhadap korporasi transnasional sebagai subjek internasional. Nah, pastinya pengakuan terbatas ini, yang namanya terbatas pasti terbatas hanya dalam
cross border insolvency. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bukan menyamakan korporasi dengan negara, karena secara jelas korporasi dan negara adalah hal yang berbeda. Negara punya wilayah, negara punya pemerintahan yang sah, dan negara punya rakyat. Sedangkan korporasi tidak memiliki hal-hal yang bisa dimiliki oleh negara. Nah, akan tetapi dengan adanya pengakuan ini atau hybrid legal personality, ya, korporasi ini bisa memiliki kapasitas hukum untuk melakukan koordinasi terkait dengan kepailitan seperti itu. Nah, dalam hal ini tujuannya adalah mengikat korporasi pada kewajiban. Yang pertama, transparansi aset. Yang kedua, kerjasama dengan foreign representative. Yang keempat, pelaporan struktur grup dan partisipasi dalam grup insolvency solution. Jadi hybrid personality ini itu dia bisa meningkatkan efisiensi. Jadi pengakuan enterprise group, jadi memberikan dasar konseptual bagi pengakuan grup tanpa harus menembus batas-batas terkait dengan badan hukum secara menyeluruh. Jadi cukup satu perusahaan induk dinyatakan pilot dan mendapatkan pengakuan sebagai legal personality yang bisa melakukan koordinasi dengan jurisdiksi di luar dari perusahaan induk untuk menangani pemberesan asetnya seperti itu. Nah, lalu yang kedua juga pasti mempertimbangkan pusat kendali ekonomi dan manajemen grup, bukan hanya pendaftaran formal. Jadi dia di mana pusat kendalinya di mana, nah di situ dia disidangkan terlebih dahulu. Lalu putusan pilotnya apabila ada aset yang ada di Indonesia, dia bisa langsung diakui, dikoordinasikan dan langsung dieksekusi tanpa perlu melakukan persidangan ulang. Nah, saya memiliki beberapa rekomendasi untuk membenahi sistem cross border insolvency ini. Yang pertama, dia harus memperkuat uncitral model law melalui prinsip corporate group recognition. Nah, jadi yang kedua, menyusun pedoman KOMI untuk grup korporasi. Yang ketiga, mewajibkan transparansi aset lintas batas. Yang keempat, mengembangkan model law tambahan yang menghubungkan enterprise group insolvency dengan tanggung jawab korporasi transnasional. Nah, bagi Indonesia, kita harus mengadopsi beberapa prinsip dari uncitral model law, ya, termasuk aturan pengakuan proses persidangan asing dan penguatan kerjasama peradilan komersial. Jadi ini juga langkah yang baik untuk Indonesia, bahwasanya agar persidangan kepailitan lintas negara yang melibatkan korporasi transnasional itu tidak dilakukan serampangan dan harus menciptakan efisiensi hukum seperti itu. Nah, efisiensi guna apa? Guna menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi kedua belah pihak, baik itu debitur, baik itu kreditur. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan salah perbuatan. Semoga dengan adanya paper ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk selektif dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada dalam uncitral model law on uncitral model law untuk kedepannya. Mungkin seperti itu yang saya dapat sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.